Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wa salamun ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bertemu, berkumpul, bertatap muka serta bersilaturahmi pada pagi hari ini yang senantiasa mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan juga salawat serta salam semoga tetap tercurah rahmatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya yang mana beliau adalah Nabi yang membawa syafaat dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaatnya pula di yaumul akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semua, selamat pagi dan juga selamat bergabung kembali. Alhamdulillah kita bertemu kembali di hari Sabtu pagi ya, Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah di sini juga sudah ada Bapak Ahmad, Bapak Endi, Bapak Ondri, Ibu Dini, Ibu Nani dan juga Ibu Rosmala. Gimana nih kabarnya Bapak Ibu semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Saya Alhamdulillah suka. sehat ya Bapak ya. Alhamdulillah mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan dan bagi yang kurang fit kita doakan mudah-mudahan segera cepat sembuh kembali ya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, Alhamdulillah untuk pertemuan pekan ini adalah pertemuan ketiga untuk di modul C yang insya Allah kita akan lebih banyak bertalaki juga dan akan menambah ilmunya lagi yang akan disampaikan oleh Ustadz Rian pada pagi hari ini ya. Alhamdulillah beliau pun sudah bergabung. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya Ustadz ya untuk kabarnya. Alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. Teh Sipa sehat juga? Alhamdulillah sehat Ustadz, Al- sehat, semangat dan juga bahagia pada pagi hari ini. Insya Allah. Baik nih Bapak Ibu semua sebelum dialihkan kira-kira Bapak Ibu untuk modul C-nya masih ada ya? Alhamdulillah ada. Ada ya, siap kalau begitu ya. Yang belum ada, yang belum ngeprint gak apa-apa, insya Allah nanti akan ditampilkan di layar sekalian untuk memaparkan materinya untuk bertalaki. Baik kalau begitu, Bapak Ibu semua, mudah-mudahan materi yang disampaikan mudah-mudahan dapat kita terima dengan baik dan juga bermanfaat. Mudah-mudahan tidak ada kendala dan agar diberikan kelancaran, mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim dan untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada Ustadz. Silakan Ustadz Rian. Ya, terima kasih Teh Sipa. Ya. Dan wa syukurillah, syurullah ya Allah wahda la syarikalah, syudanna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illalladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita dapat bermuajahah kembali bertatap muka Bapak Ibu semua, sobat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan tentu kita berikhtiar untuk bukan hanya beriman kepada Allah karena tidak cukup kita seorang muslim itu beriman. Ketika seseorang ingin keberuntungan, ya tidak termasuk kepada orang-orang yang khusar, orang-orang yang rugi di dunia, maka tidak cukup dia beriman saja, ya. Tetapi harus apa? Yaitu wa'amilus solihat, harus beramal soleh. Apa amal soleh yang kita ikhtiarkan? Ya, yang tentu dari mulai kita dilahirkan sampai nanti kita dimatikan, amal soleh itu bukan hanya berhubungan dengan keakhiratan saja, tapi hubungannya dengan aktivitas kita, apakah itu mencari nafkah, apakah itu ibu-ibu misalnya apa namanya berada di dapur, masak, cuci piring, mencuci apa pakaian dan yang lainnya, maka itu pun harus
Kalau itu amal soleh itu berkaitan dengan akhirat. Itu disebut amal soleh. Kalau amal baik itu hanya berkaitan dengan dunia saja, ya. Contoh, misalnya orang kafir dia bersedekah, maka itu sekadar amal baik saja, memberi kepada orang lain, memberi pertolongan kepada orang lain, ya, maka itu disebut dengan amal baik. Tidak ada kaitannya dengan keakhiratan. Maka amal baik tersebut Allah akan membalasnya. Jadi kalau orang kafir itu dibalasnya itu di dunia, Pak. Bu, ya, di dunia langsung, gitu ya. Nah, jadi ketika mereka melakukan kebaikan, Allah membalas. Tapi di dunia, ya, di dunia. Beda dengan orang Islam, ya, orang mukmin. Mereka beramal soleh, ya, mereka melakukan aktivitas karena Allah Subhanahu Wa Taala, karena ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia bisa jadi balasannya dua. Bisa jadi dia dibalas di dunia dan di akhirat. Atau dia dibalas di akhirat kelak. Nah itu. Oleh karena itu kita berikhtiar sekarang untuk beramal soleh agar apa yang kita lakukan ini adalah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan. Tapi Bapak Ibu ternyata amal soleh saja tidak cukup. Gimana? Yaitu ada kalimat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati kepada kebaikan, kebenaran, dan saling menasehati kepada kesabaran. Nah, ini yang harus kita lakukan. Kenapa Allah menyatakan kebenaran dengan kesabaran itu disandingkan? Karena terkadang ketika kita melakukan kebaikan, ketika kita menyampaikan kebenaran, ada orang yang dia itu menerima, ada juga banyak juga orang-orang yang acuh tak acuh. Malahan ada orang yang berontak kepada kita. Nah, itu harus hadapi dengan kesabaran. Nah, itu ya. Oleh karena itu, ketika kita sekarang nih belajar Al-Quran, maka jangan sampai kita lupa kepada siapa? Kepada minimal kepada keluarga kita. Ajak mereka untuk berkaitan hatinya dengan Al-Quran. Nah, itu dia. Ya, Bapak Ibu semua gimana? Pada sehat semua? Coba saya sapa dulu ya. Alhamdulillah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ahmad Sobirin gimana Pak Ahmad Sobirin sehat? Alhamdulillah, Ustaz. Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Bapak Endi gimana Pak Endi sehat? Alhamdulillah sehat, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Bapak Ondri, Alhamdulillah sehat. Bapak Ondri? Alhamdulillah, Pak Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu Nani gimana Ibu Nani? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ya semoga semuanya sehat ya. Ibu Dini gimana Ibu Dini? Masih ini ya. Ya, tidak Assalamualaikum. apa-apa. Bu Dini gimana? Sehat? Ada Ibu Dini? Alhamdulillah. Ustaz gimana? Suaranya Bu kecil, Bu. Kecil ya? Iya, kecil banget. Kecil banget ya. Gak apa-apa Bu, di volumenya di apa namanya di besarin, Bu. Ustaz, Ibu Ros. Nah, Ibu Ros Semala gimana? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Kawalarna kumaha. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat dan diberikan kelancaran ya segala aktivitasnya. Ya, Bapak Ibu sudah siap Bapak Ibu ya semua? Sudah ya. Nah, kita coba ya review dulu mengenai modul A dulu ya. Nah, kira-kira modul A itu berkaitan dengan apa Bapak Ibu? Halo? Ada yang masih lupa atau lupa semua? Mat asli, mat Mat tobi'i. Ya, mat asli dengan mat bi. Kalau polanya, rumusnya ada berapa? 322. 3, 322. 2, 2. Yang 3 itu apa? Fathah bertemu Patah alif. ketemu alif. Fathah Iya. ketemu Fathah dengan alif berdiri. bengkok. Mm-mm. Fathah berdiri.
fathah berdiri. Kalau dua, Kasroh bertemu ya Kasroh ketemu sukun, dengan ya kasroh sukun, berdiri. kasroh berdiri. mantap. Sip, alhamdulillah. Terus untuk modul B. Nah, modul B kita belajar tentang apa Bapak Ibu? Mad far'i. Mad Mad far'i. far'i. Mad far'i Mad, itu apa mad far'i itu? Mat mengganti. mad Ya, mad tabi'i atau mad far'i. Mad far'i itu adalah mad ya cabang yang far'i itu ya, cabang. Ya. Nah, kalau dalam bahasa tahsin itu disebut dengan mad yang tergantung pada sebab tertentu ya seperti hamzah atau sukun. Nah, itu mad far'i disebutnya. Nah, di sini termasuk mad muttasil dengan mad munfasil. Bedanya apa Bapak Ibu? Muttasil dengan munfasil. mad mutasil alif bertemu dengan eh, eh, alif berharokat. Muttasil itu tanda panjang bertemu dengan Oh, Ya, hamzah. hamzah ya. Kalau munfasil itu Madya tanda itu panjang bertemu dengan Alif alif berharokat. yang Berharokat. ada dua berharokat kata ya terpisah ya. seperti itu. Kalau ketukannya berapa ketuk? 3 ketuk. Ketukannya 3 ketukan ya, 3 ketukan. Coba polanya nih kita review polanya. Masih ingat Bapak Ibu ini yang ini? Coba masih kita untuk baca saya. kita Insya baca Allah. bareng-bareng. 1, 2, 3. Anak Anak, anak anak, anak, Ana Satu lagi. ana anak anak, Iya, coba satu orang. Bapak Endi dulu. Coba pakai huruf ja. jana 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 jaa A-nya panjang. jana 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 jaa Hmm. Ya, ganti. Bapak Ahmad, coba pakai huruf sa. Sa. Bismillah. Sana sana sa sana sa sana sana sa sana sa Ya, Bapak Ondri, silakan. pakai huruf Pakai huruf kho. ho. Kho, kho. Hona, hona, ho, ana, ho, a. Hona, hona, ho, ana, ho, a. Ya, sip. Ibu Nani. Ada Ibu Nani? Ya Ustadz. Ya, coba Ibu Nani pakai huruf za. Za. Za, za. Zana, zana, za, ana. Betul? Saya nggak punya cetakannya, Ustadz, apa belum ngeprint. Jadi Ah, jadi kelihatan nggak ini? ini masih Ana ya. Iya, Ah, nggak ini apa-apa, semuanya pakai anak za Pak, tinggal Bu. diganti. Ya, Cuman makanya tinggal ganti agak aja A-nya ya agak pakai za. ya, agak keder makanya sebentar ya. Oh, siap. Za, zana, zana, za, ana, za, a. Betul Ustaz? Gitu ya? Betul. Sip. Hmm. Terusin. Oke. Satu kali lagi. Zana, zana, za, ana, za, a. Ya, sip. Terus Ibu Dini. Ya, Ibu Dini
pakai huruf za. Kalau Ibu Dini ada Huruf apa Ustaz? za. Za. Zai, zana. Janaza, naza, anaza. Zanaza, naza, naza. Ya, Ada apa? A-nya panjangin ya, Bu ya. Ya. Ya, terus Ibu Ros pakai huruf so. Bentar, Pak Oh, Ustadz. Yang lain dulu, huruf saya lagi nyetir. Yang lain Oh, dulu. Iya, lagi sebentar. nyetir, siap, gak apa-apa. Lagi nyetir. Silakan, ganti lagi. Siapa lagi ya yang lain? Kembali lagi. Sekarang Bapak dulu, Pak Endi. Silakan Pak Endi. Huruf Huruf A. sod, Pak. Oh, Ustaz. Sona, sona, so, ana, so, a. Sona, sona, so, ana, so, Awas, Pak. a. Yang pertamanya panjang juga. Sonang, sonang, so, Sona, ana. sona, so, ana, so, a. Sona, sona, so, ana, so, a. Nah, ya, silakan Pak Ahmad. Pak Ahmad dulu, bo. Bismillah. Bona, bona, bo. Ana, bo. A. Bona, bona, bo. Ana, bo. A. Ya, Bapak Udah siap, Ondri, Ustadz. silakan. Ustadz, Huruf siap. gimana? Rosmala udah siap. Siap, Ibu. Siap. Silakan Bu Ros dulu tuh. Bu Ros pakai huruf po. Nah, coba. Pona, pona, po, ana, po, a. Pona, pona, po, ana, po, a. Ya, sip. Terus Bapak Ondri, silakan. Bapak Ondri dengan huruf kof. Kona, kona, ko, ana, ko, a. Kona, kona, ko, ana, ko, a. Ya, sip. Ibu Nani. Nah, Ibu Nani silakan pakai huruf go. Pokok. Gona. Gona, gona, go, ana, go, a. Gona, gona, go, ana, go, a. Ya, sip. Terus Ibu Dini pakai huruf A. Ain. Ana, 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 a. Ana, 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 Ya, awas bedakan ain dengan hamzah ya. Ana, 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 Nah, jadi jangan sampai nanti sama antara ain dengan hamzah. Sip. Terus Ibu Ros lagi. Coba Ibu Ros pakai huruf H. Halo, Ibu Ros? Ada Ibu Ros? Tidak ada ya, keluar nggak apa-apa. Terlempar keluar kali. Keluar ya, nggak apa-apa. Sip. Ya. Nah, bareng-bareng Bapak Ibu. Silakan huruf K semua. Kana. Satu, dua, tiga. Kana, 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 so, ka, ana, ka, ana, a. ka, Kana, kana, ka, Kana, 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 ka, so, ana, ka.
Ya, sekarang huruf fa. Fa. فنفانا Fa, fa, Mana fa. فانا 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 Ya, sekarang huruf nun. Nak, nak. na 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 na. na 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 Ya, huruf mim sekarang. Mana mana ma. Mana mana ma. Ya, sekarang huruf eh apa ya? Wa, wa. Wanda Wana wana wa. wana Wana wa. wana 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 wa. Wana wa. Ya, sekarang ha. hana 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 ha. Hana ha. Hana hana ha. Hana ha. Sekarang ya. yana 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 ya. Ana ya. Yana yana ya. Ana ya. Sip, mantap. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah Bapak Ibu ya. Sudah lancar ternyata, alhamdulillah. Sip. Sekarang kita masuk kepada modul C ya. Modul C kita membahas mengenai mad far'i juga ya. Ya, mad far'i. Jadi mad far'i itu diantaranya adalah tanda panjang bertemu dengan hamzah atau sukun. Nah, sedangkan untuk mad far'i ini yang selanjutnya adalah mad lazim kalimi mustaqal dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Nah, ini harus dibaca 6 harokat ya. Jangan 6 rokaat ya. Nah, bedanya apa kira-kira? Bedanya antara mad lazim kalimi mukhaffaf dengan mustaqal. Bedanya apa Bapak Ibu? Bedanya saat kalau mad wajib ini yang bertemu tasdid itu baik waqaf atau wasol tetap dibacanya 6 harokat, 5 sampai 6 harokat. Kalau yang di bawahnya yang mad satu ini yang bertemu dengan sukun itu kalau dibaca wasol dan waqaf apakah panjang atau pendek saya belum dapat pencerahan. Tapi kalau yang bertemu tasdid biasanya tetap wajib dibaca 6 harokat walaupun di wasol, walaupun di waqaf. Mungkin perlu ditambah pencerahan anak. Ya, siap. Sip. Nah, Bapak Ibu, nah nanti kita bahas ya. Apakah alis bertemu dengan tasdid, alis bertemu dengan sukun, itu kalau di wakaf seperti apa, kalau di wasol seperti apa ya. Nah, kita akan bahas itu secara rinci ya, insyaallah. Nah, ini harus dibaca 6 harokat. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak tahu arti ya ataupun misalnya apa namanya, itu tidak jadi masalah ya Bapak Ibu ya. Karena yang pokok adalah kita tahu tata cara membacanya. Nah, gimana tata cara membedakannya? Di antaranya adalah rumusnya itu rumus 6 harokat itu adalah ketika Bapak Ibu melihat ya alis bertemu dengan tasdid atau alis bertemu dengan sukun ya. Alis bertemu dengan tasdid, alis bertemu dengan sukun. Itu ketukannya berapa 4? 6. Ketukannya berapa 4? 4. Nah, 4 ya. Jadi 4. Maksudnya apa 4 itu? Satu hitungan sama dengan
dua harokat, ya. Satu hitungan ya sama dengan dua harokat. Jadi ketika Bapak Ibu membacanya ataupun menghitungnya 4, nah maka ketiga ketukan ini 6 harokat. Ketukan keempat itu masuk kepada tasdid atau sukunnya. Ya, tasdid atau sukun. Seperti itu. Ya, coba kita baca dulu yang alis bertemu dengan tasdid. Al-dhal. Nah, ini ya, ketukan ke apa namanya? Keempat, ini masuk kepada tasdidnya. Al-dhal. Al-dhal. Nah, li-nya itu ketukan yang kelima. Ya, harokat li-nya itu ketukan yang kelima. Ad-dallin. Nah, ya, coba baca 1, 2, 3 bareng-bareng. Nah, ya. Jadi diusahakan menggunakan naber. Ya, naber itu meninggikan suara ya dengan cara ditekan atau menekan apa namanya bacaan sehingga suara lebih tinggi ya seperti itu. Jadi dinabar agar apa yaitu si tasdidnya itu terdengar. Nah, yang kedua alis bertemu dengan sukun. Nah, ini walaupun ada nabar, cuma sedikit saja, jangan terlalu ditekan. Nah, kalau kayak gitu, nanti seolah-olah nanti sukunnya menjadi tasdid. Padahal sukun itu tidak ada tidak terlalu kuat ya. Tidak terlalu kuat. Kalau tasdid, kenapa harus kuat? Karena kalimatnya tasdid. Tasdid itu ada kalimat dari kalimat syadid. Syadid itu adalah kuat, ya. Jadi kalau sukun itu tidak terlalu kuat. Al, ana. Nah, coba 1, 2, 3 bareng. Nah, kayak gitu. Coba sekali lagi. Ad-dallin. 1, 2, 3 bareng. Ad-dallin. Nah, al-ana. 1, 2, 3. Al-ana. Nah, ya, itu diantara yang harus diperhatikan mengenai perbedaan tata cara membaca ke depannya tasdid dengan sukun. Nah, latihan pola 6 harokat. Nah, ini masih ingat ya. Ini dibagi menjadi berapa? 3. 2. Oh, bagi 3. Nah, ini dibagi 3 ya. Ya. Rokat 4 sampai 5 harokat. Nah, kita bagi 3. Yang pertama ini. Yang kedua. Ini. Yang ketiga. Ini. Yang pertama. Yang pertama ini dibaca berapa Bapak Ibu? 2 harokat. 2 harokat. 2 harokat. Kenapa 2 harokat? Kasroh ketemu dengan alif. Apa? Karena masih mat Kasroh tabi'i. ketemu. Tandanya apa? Alif. Alif. Bukan kasroh, ini fathah. Fathah bertemu alif. Oh, fathah ketemu. Bukan kasroh. Kalau kasroh di bawah ya. Ya. Ini fathah bertemu dengan alif. Ya, sip. Nah, warnanya hitam ya. Jadi warnanya hitam. Karena
kalau mad tabi'i itu banyak dalam Quran. Sehingga apa namanya, ketika dikasih warna yang lain nanti terlalu banyak ya, seperti itu. Nah, yang kedua. Nah, ini yang kedua. Ini berapa harokat Bapak Ibu? 4 sampai 5 harokat. 4 sampai 5 harokat. Nah, cirinya apa? Tanda alis bertemu Tanda alis ketemu harokat. dengan Tanda alif alis bertemu berharokat. hamzah. Tanda alis bertemu dengan hamzah. Kalau tanda alis bertemu dengan alif yang berharokat, warnanya hijau ya, hijau. Sedangkan tanda alis bertemu dengan hamzah itu Hamzah. warnanya Biru. biru ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu ingin membeli Quran tajwid sebetulnya gampang. Tinggal apa? Tinggal melihat warna ya. Kalau warna hijau oh berarti 4. Kalau warna biru juga 4 sampai 5 seperti itu. Tapi kalau sudah terbiasa melihat warna, nanti masuk kepada yang tidak ada warna ya. Warnanya cuma 2 ya. Warnanya cuma hitam sama putih, itu nanti kesulitan. Makanya jangan melihat warna juga ya. Tapi melihatnya apa? Melihat ciri ya. Ciri alis bertemu dengan hamzah atau alis bertemu dengan alif yang berharokat. Terus yang ketiga ini Bapak Ibu. Yang ketiga ini dibaca berapa harokat? 6 harokat. 6 harokat. Cirinya Tanda alis ketemu Alif dengan bertemu tasydid. tasdid. alis bertemu dengan tasdid, terus Alis ketemu Ketemu dengan sukun. sukun. alis bertemu dengan sukun. Sip ya. Warnanya disebut warna apa ya ini teh sebutnya teh? Warna Merah. pink gitu. Pink. Ya warna itu aja lah Pak Abu ya. Pokoknya kelihatan. Merah Nah itu magenta. diantaranya. Nah itu mengenai ciri dengan tandanya. Ciri dengan tanda dengan warnanya ya seperti itu. Coba kita baca ya bareng-bareng ya. Coba bareng-bareng. 1, 2, 3. Bana. Bana Bana. ana ana. Ya. Sip. Ini mah harus sendiri-sendiri ya. Terkadang ada yang lupa lagi, ada yang masih lupa, dan ada yang tidak ingat ya. Sama aja secara. Tapi insya Allah semuanya juga masih ini ya, masih ingat ya. Nah, bana bana ba ana ba an ba na ana. Nah, itu ya. Kalau disatukan dari 1 sampai 3. Coba bareng-bareng. 1 sampai 3 dulu. 1, 2, 3. Bana bana ana. Iya, Nggak sip. kuat. Jadi kalau bareng-bareng itu saling ini ya, saling tolong menolong ya. Jadi yang kuat itu yang tidak kuat tertolong oleh yang kuat ya. Biasanya seperti itu. Ya, sekarang yang 1, 2 terus 3-nya dipisah. Bana bana ba ana ba ba na ana. Nah, coba 1, 2, 3 bareng. Bana 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 ana
Ya, coba satu orang. Coba Bapak Ahmad dulu. Silakan, Pak. Silakan mau milih satu langsung ketiga atau satu dua, tiganya dipisah silakan ya, tergantung nafasnya masing-masing. Kalau Kan, sampai Pak. 3 bisa ya, Ustaz? Langsung. Ya, Insya Allah. silakan. Langsungkan silakan kalau kuat. Bismillah. Bana bana ba ana ba Kalau langsung Pak, itunya diiklankan ya. diiklapkan. Ya, Siap-siap. Bismillah. nah diiklankan. Ya, tajwidnya Terus benar. lagi. Bismillah. Bana bana ba ana ba anak. Iya, mantap. Sip. Nah, bagus Pak. Alhamdulillah. Silakan. Bapak Endri, silakan. Bapak Endi. Pak Endi ada Pak Endi? Oh, Pak Endi lagi keluar, Bapak Endi? Ya, itu ya, masih keluar mungkin ya. Bapak Ondri. Baik, Pak Ustaz. Bana bana ba ana. Ya, sip. Bapak Endi, silakan Pak Endi. Bana ba ana ba ana ba a ban ana Awas, bukan Mbak Anna. ban na Bana. bana ana Ana. Lamnya dibaca. ana Ana. ana Jangan alna. Jangan alna. Ana. a a bana bana ba ana ba a bana ala Ana. ala A-nya dibaca, Pak. Ini ada dua. A. Ini A. a Ini A juga. Ana. ana Nah, kayak gitu. Ya. Jadi jangan sampai nanti A-nya tidak dibaca. Ya, silakan. Ibu Nani. Ya. Bana bana ba ana ba bana bana ana. Ibu Dini. Ya, Silakan Ibu Dini. bana bana ba ana ba a ban a Ya. Terus Ibu Ros. Ada Ibu Ros? Tidak ada ya. Nah, Ibu Tuti silakan. Halo Ibu Tuti. Bana Nah, baknya jangan terlalu ini Pak, Bu. Bana bana ba. Nah, bana
Kalau mau berhenti, A-nya panjang. Ba, a, bana bana ba ana ba ba ana ala ana ba, aban, na, an, ana. Coba. ba ba an na Jangan al baan, jangan baan. Ban, ban, na, ana. Coba. ban na ala ana Anak panjang A-nya. al ban na ala ala ana Hmm. Nah, Bapak Gin. Nah, ini Bapak Gin sudah masuk nih. Pak Gin sehat, Pak Gin? Halo, Pak Gin? Ya, Ya, sudah bisa mengikuti langsung? bisa ya. Ya, coba Pak, yang ini Pak, baca Pak. Silakan, mau 1, 2 atau apa namanya dilangsungkan silakan. Bana 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 Tahan. Ana. bana Nak. Ya. Silakan bareng-bareng Bapak Ibu. 1, 2, 3. Bana. Bana 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 bana. Nah, itu mengenai apa namanya pola satu, yang ke-1 yang 2 harokat, yang kedua 4 harokat sampai 5 harokat, yang ketiga yaitu 6 harokat seperti itu. Ya. Nah, coba kita latihan ya, langsung ke sini aja. Nah, latihannya campuran. Silakan. Bapak Ahmad, silakan Pak Ahmad, dibaca. Yang campuran ya Ustaz, lihat Ya, tulis. yang campuran. Coba. Yang patahan tadi. Nah, itu fatahallahu alaikum. Patahat. Langsung aja Bapak dibaca. Tiga-tiganya atau yang patahannya aja Ustaz? Ya, yang itu aja. Nasi goreng. Fatahallahu alaikum liyuhajjukum. Ya, sip. Alhamdulillah. Bapak Ondri, silakan Bapak Ondri. Yang kedua, lah. Ini harus baik Ustaz. La ilaha ula'i wa la ilaha ula'. Ya, la-nya nanti Kurang panjang dikit. panjangkan saja, Bu. Pak ya. Ya, sip. Bapak Endi, silakan Bapak Endi. Yang bawah, wahad.
Halo Bapak Endi? Nggak ada suaranya Pak Endi. Mute-nya dibuka, mute-nya coba. Halo? Ada tidak suaranya? Halo, halo? Suaranya belum masuk Pak Endi. Suara ininya Pak. Biasanya di pinggir Pak, di bawah Pak. Iya, sudah dibuka. Nah, udah sekarang Ya, adaan. alhamdulillah. Wahajjahu Nabarkan. Wahajjahu wahajjahu qaumuhu qaumuhu. qaumuhu qala atuhu Apanya panjang? Atuha atuhajjuhu ju. atuhajjuhu. Jangan juhu. Gak ada hu itu. Oh iya, maaf. Atuha. Atuhajju. Nah, ya. Sip. Terus. Bapak, Ibu Nani dulu. Ibu Nani, silakan. Ya. Wa'at wa'ati'ur rasula wala tubtilu. Ya, sip. Ibu Dini. Famalladina fuddilu biradi rizqihim. Ya, sip. Bapak Gin, silakan. Oh. والذين سعوا في آياتنا معاجزين. Sip. Ibu Tuti, silakan Ibu Tuti. Yang mana? Yang atas, Wamin. Wamin. Silakan Bu. Wamin. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ya, sip. Ibu Indri. Ya Ustaz, Ya, sudah siap Bu ya? insya Allah. Ya, coba baca. Fala. Fala radda fil fadlihi Li fadlihi. yusibu bih. Sip. Ya, silakan. Barang-barang. Lahu su. Udah ya semua ya? Ada yang belum? Udah ya semua ya? Nah, silakan. Barang-barang. 1, 2, 3. Lahu su'u amali Ya, terus Fala 1, 2, 3. Terus Al. Terus terakhir walau. Ya, sip. Alhamdulillah.
Ya, selanjutnya. Nah, ini akan membahas mengenai nama. Nah, ini ya. Nah, ada yang disebut dengan mad lazim. Jadi dulu saya pernah menjelaskan mengenai ada lazim, ada wajib, ada jaiz. Nah, kira-kira Bapak Ibu, bedanya apa? Lazim, wajib dengan jaiz. Bedanya apa? Kalau wajib Kalau harus wajib dibaca 5 harokat. 4 harus 4 harokat. sampai 5. 4 sampai 6 harokat. Harus. Lazim 6 harokat. Kalau Kalau jaiz jaiz boleh boleh dan boleh Jaiz 2 4 harokat. sampai 5 2 harokat. atau sampai 4. Seperti itu. Nah, sip ya. Alhamdulillah, pokoknya 2 itu aja ya. Alhamdulillah. Jadi lazim, kenapa lazim? Lazim itu aja mesti ya, mesti harus ya. Nah, jadi kalau kalimatnya lazim berarti harus atau mesti dibaca 6 harokat. Terus ada wajib. Kalau wajib itu harus dibaca lebih dari 2 harokat. Nah, kalau lebih dari 2 harokat kalimatnya berarti boleh tidak Bu Pak 2 harokat Boleh. dibacanya yang wajib? Tidak Tidak. boleh. Oh, tidak. Tidak boleh ya, karena harus lebih. Berarti minimalnya itu adalah 4 ke atas ya, atau 3 ke atas. Biasanya ke 4 ke 5. 45. Ya, itu yang disebut wajib. Ada lagi yang disebut dengan jaiz. Kalau jaiz itu arti dalam secara bahasanya itu adalah jaiz itu boleh ya. Jadi maksudnya boleh itu apa? Boleh dibaca 2 harokat atau lebih. Nah, tapi jangan sampai kelebihan, jangan sampai jadi 6 harokat juga ya. Jadi maksimal bisa dibaca 5 harokat ya. Nah, tapi 2 juga boleh. Asal konsisten. Dari mulai awal sampai akhir itu harus konsisten. Seperti itu. Nah, itu mengenai lazim, wajib, dengan jaiz. Nah, sekarang khusus kepada mad lazim. Nah, mad lazim ini terbagi menjadi 2. Ya, terbagi menjadi 2. Ada lazim kalimi mutsaqqal, ada mad lazim kalimi mukhaffaf. Awas Bapak Ibu, kalau ada kalimat kalimi berarti itu pada kata ya. Kalau ada kalimat kalimi itu pada kata ya, kata. Kalau dalam bahasa Arab disebut kalimat. Kalimat dalam bahasa Arab, kata dalam bahasa Indonesia. Ya. Makanya kalimat tersebut ya mau mad lazim, mutsaqal kalimi, atau mad lazim mukhaffaf kalimi, atau dibalikannya kalimi mukhaffaf atau kalimi mutsaqal, dua-duanya pasti pada kalimat ya, dan dua-duanya harus dibaca 6 harokat posisi apapun, mau apakah dia waqaf ya atau wasol ya. Dan wakof, wasol, nah ini tidak ada yang kondisinya apa namanya? Kalau untuk sukun ya, itu tidak ada kondisinya di akhir, nggak ada. Tapi kalau untuk yang apa namanya? Yang tasdid, bertasdid, itu ada juga nanti posisinya berada di akhir kata. Jangan. Nah, itu ada yang bertasdid. Tapi yang sukun itu tidak ada. Ya, tidak ada. Cina ada. Nah, kalau ada silakan Ibu Bapak dicari dalam Al-Qur'an, karena untuk alis bertemu dengan sukun itu hanya ada pada dua ayat saja. 2 ayat saja ya. Nah, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama, mad lazim kalimi mutsaqqal. Ya, ada yang disebut dengan mad lazim kalimi mutsaqqal. Di sini dijelaskan mad itu bacaan panjang ya. Jadi panjang.
Lazim itu artinya wajar atau pasti atau mesti ya. Kalau dalam bahasa Arab lazim mesti ya. Nah, kalimi itulah kata ya. Nah, kata musaqqal itu berat. Kenapa sih berat ya? Diberatkan atau berat? Nah, karena Bapak Ibu, orang Arab itu mempunyai apa namanya kesulitan ya, kesulitan dalam membaca kata-kata Arab ya, kata-kata Arab ya. Kata-kata yang mereka itu sering mengatakannya padahal ya. Tapi ada kata yang berat, maka disebut mustaqol. Di antara kata yang berat itu ketika ada tanda panjang atau alis bertemu dengan tasydid. Waladdall. Nah, itu kata mereka itu berat gitu. Kata orang Arab itu berat gitu, makanya disebut musaqqal gitu. Seperti itu. Jadi setiap apa namanya bahasa atau setiap lidah itu ada kekurangannya masing-masing kan seperti itu. Ya. Seperti orang Arab itu ada rasa berat ketika membaca alis bertemu dengan tasydid. Mad lazim mustaqal kali ini adalah suatu bacaan yang lazim, yang mesti ya dibaca panjang sepanjang 3 alif. Maksudnya adalah 3 alif itu, contoh misalnya, Pak Bu, ini bacanya apa? Ba. 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 Kalau ini bacanya apa? Ba. Nah, panjangnya berapa harokat? 2. 2 harokat. Nah, ini alif pertama, ini alif kedua, ini alif ketiga. Nah, ini ya, yang disebut 3 alif. Berarti kalau 3 alif, berarti berapa harokat? 6. 6 atau 4. Nah, 6 harokat ya. Nah, jadi kalau 3 alif itu menjadi 6 harokat seperti itu. Ya. Berarti ada alisnya ya? Gimana? Ya, alif alis. Ada alisnya. Nah, untuk memudahkan, nah maka pakai alis gitu, Iya, Bapak Ibu. alis. Nah, supaya memudahkan, jadi pakai alis seperti itu, ya. Jadi kalau ditulisnya seperti ini kan jadi bingung, ya. Banyak. Masa sih itu alifnya jadi banyak begitu kan itu. Nah, makanya untuk memudahkan, ini para ulama membuat kata ataupun tanda itu alis seperti itu. Ya, kebayang nggak yang disebut dengan 3 alif? Kalau 2 alif, nah 2 alif berapa harokat? 2. 2 alif 8. Oh, 4 Harokat. 2. berapa? 4 2 harokat. alif. 2 alif. 2. 2 alif kan 4. Ba. Sekarang, nah 2 alif, jadi berapa harokat? 4. Nah 4 harokat. Ya. Kalau 1 alif, nah 2 harokat seperti itu ya. Kalau 3 alif, 6. 6 mantap ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Gampang kan ya? Kenapa disebut di sini 3 alif? Nah, maka ada penjelasan lagi sepanjang 3 alif atau 6 harokat dan diberatkan pada suatu kalimat. Maksudnya tadi orang Arab itu ketika ada tanda panjang atau alis bertemu tasydid itu berat gitu. Perasaannya itu atau bacaannya itu terasa berat. Kalau orang Indonesia mah gampang-gampang saja ya. Tapi kalau orang Arab itu mempunyai kelemahan. Kayak gitu. Tanda mad lazim mustaqal kalimi bisa diketahui dari segi tanda atau warna. Ya.
Yang pertama yaitu tandanya alis bertemu dengan tasdid. Yang kedua warnanya magenta. Magenta itu ya bisa jadi inilah non teh warna apa namanya teh merah ya. Pink enggak? Gimana? Merah enggak, pink enggak. Nah itu pink enggak, merah enggak, apa ya magenta. Jadi bagian Pokoknya seperti itulah ya Bapak Ibu lah ya. Pokoknya mah bedakan saja lah warnanya Oke. ya. Kecuali kalau Bapak Ibu buta warna ya, tapi insya Allah di sini semuanya tidak buta warna ya. Semuanya tidak buta warna. Kalau buta warna nanti Pak cuman apa namanya putih hitam aja. Nah itu di antara. Nah contoh al-ha al-haqqah. Satu, dua, tiga, baca. Oh, Nah, ya. Itu yang disebut dengan mad lazim kalimi mustaqol. Nah, itu ya. Kebayang nggak Bapak Ibu? Ya. Mad itu apa? Bacaan panjang. Panjang. Lazim. Wajar. wajar, Pasti. wajar, pasti, atau Pasti. harus Wajar. Terus Pasti boleh. Kalimi. kalimat Kalimat. yang Mustaqol. yang beratkan, beratkan ya. Nah, berat ya. Nah, berat. Ketika kita melihat apa? tasdid, Alis bertemu dengan tasdid. alis bertemu dengan tasydid. Ya, seperti itu. Berapa harokat? 6, 6 harokat. Berapa alif? 3. Ih, mantap. Sip. Udah lulus. Ya, lulus. Alhamdulillah ya, lulus. Alhamdulillah. Iya, lulus. Alhamdulillah. Terus, satu lagi ya. Cina bingung saya mah Cina nggak bisa apa namanya teh, nggak bisa nama-namanya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, jangan dipikirkan nama-nama mah. Yang pokoknya Bapak Ibu bisa membacanya dengan cara apa? Dengan cara melihat tanda itu aja ya. Tapi karena Bapak Ibu mempunyai cucu ya, ada yang sudah mempunyai cucu di punya sini? 2. Ada ya. Nanti kalau ditanya sama cucu minimal Bapak Ibu bisa menjawab Iya. itu. Iya minimal kayak gitu Bu Pak ya. Nah selanjutnya mad lazim kali ini mukhaffaf. Nah mad itu Wajar. apa? Panjang. Wajar atau Lazim. pasti. Wajar dan pasti. Jangan melihat. Dilihat Lazim apa? Lazim. jem Wajar pasti. atau pasti. Nah, wajar atau pasti atau mesti ya. Tidak harus Nah, mesti apa maksudnya? Pasti Wajar. jelas. Panjang. Harus. nama Panjang berapa harokat? 6. 6 harokat. Jadi yang lazim itu Bu, Pak, itu menentukan kepada ukuran. Jadi lazim itu mesti pasti dibaca 6 harokat gitu maksudnya. Ya. Terus kalimi apa kalimi? Kalimat. Kalimat mukhaffaf. Nah, sekarang mukhaffaf apa? Ringan. Kali ya. Nah, kebalikan mustaqqal itu mukhaffaf. Mustaqqal berat, kalau mukhaffaf jadi Gampang. ringan ya, ringan. Nah, ini ringan atau mudah. Ringan ya, lebih tepat ringan. Kalau mudah itu sahlun. Kalau sahlun itu mudah. Jadi ringan, mukhaffaf. Ketika kita melihat mad lazim mukhaffaf kali ini adalah suatu bacaan yang wajib dibaca panjang sepanjang 3 alif. 3 alif itu berapa harokat? 6 harokat. Kalau 2 alif? 4. Kalau 1 alif? 2. Ih, pinter. Alhamdulillah ya Allah. Dengan ya, alhamdulillah. Segini juga sudah uyuhan. Alhamdulillah. Meledek, Pak.
Ya, Aduh. dan diringankan pada suatu kalimat. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Bapak Ibu melihat alif bertemu dengan sukun, nah, orang Arab tuh ringan. Ya, tata cara bacanya ana kayak gitu. Tidak kayak tadi waladdall. Nah, itu orang Arab itu ketika ada naber, ya, naber seperti itu, dol. Nah, itu terasa berat. Sedangkan ketika bertemu dengan sukun itu ringan. Makanya nabernya itu tidak terasa apa berat, ya. Tidak, jangan jangan sampai terlalu keterlaluan nabernya. Nah, nggak perlu kayak gitu ya. Biasa aja. Kayak gitu. Nah, tandanya, tanda dalam mushaf itu bisa dilihat dari segi tanda. Tandanya alis bertemu dengan sukun atau bisa dilihat dari warna tadi magenta ya. Nah, coba kita baca. Satu, dua, tiga, bareng. Ana. Al-Haqqah. Al-Haqqah. Seperti itu. Coba satu orang, satu orang. Bapak Ahmad dulu. Coba satu, dua, tiga. Ya, Sat. Afwan, Sat. Ada. Bismillah. Al-ana dulu, Bu. Pak. Oh ya, Bismillah. Lagi habis ada hajat tadi. Oh, siap. Gak apa-apa. Silakan, Pak. Al-ana. Ya, satu lagi. Al-Haqqah. Ya, sip. Bapak Endi, silakan. Ana. A-nya panjang. Itu ada alif. Ana. Al-ha. Al-Haqqahu. Al-haqqah. Al-Haqqah. Bapak Ondri, silakan. Al-ana. Al-ha. 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 Al-haqqah. Al-haqqah. Ya. Ibu Nani, silakan. Al-ana. Al-haqqah. Ibu Dini. Al-ana. Al-Haqqah. Bapak Gin. Ana. Al-Haqqah. Ibu Tuti. Halo, Ibu Tuti. Ya. Al-ana. Al-haqqah. Ibu Indri. Al-ana. Al-haqqah. Ya, semuanya. Udah ya, semuanya. Silakan semua. 1, 2, 3. Alhamdulillah.
Sip. Selanjutnya, nah ini akan kita bahas mengenai surat Ad-Duha. Ya. Ya. Siapa yang hafal surat Ad-Duha? Semua hafal ya? Hafal, pasti hafal ya. Karena minimal ketika di subuh ya, di masjid biasanya sukanya dibacanya surat Ad-Duha biasanya ya. Nah, kita bahas satu-satu dulu ya. Ya, yang pertama ayat pertama. Ini kira-kira ayat pertama ini kira-kira Ada dalam alifnya ya? ada tidak yang dibaca 2 harokat? Ada. Ada. Apa katanya? Ah, Wa. Wanya Nah, hamakanya. wa-nya dibaca berapa? Satu. Masuk ke dot. Nah, wa-nya mah dibaca 1 harokat ya. Tidak Oh. boleh menjadi 2 harokat. Sip. Nah, selanjutnya ayat yang kedua. Nah, ada yang dibaca 2 harokat apa saja? Za sama ja. Ya. saja. Nah, za ya, huruf za sama Ya. Ja. ja. Coba satu orang. Satu orang. Ayat ketiga. Ibu Tuti dulu. Bu Baca. Tuti, ayat ketiga yang 2 harokat mana aja? Ma. 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 Terus. La. La. Terus. Tidak. Ma. Ma. Nah, mak lagi. Ya. Ada lagi? Gak ada. Nggak ada. Sip, mantap. Ibu Indri, ayat Ya, keempat. Ustaz. La-nya Ustaz. La. Hah? La mana nih? La akhir? A-nya. Nah, A. Mm. Ini Terus la akhir juga Ustaz. ibu Indrinya banyak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, Ibu Indri dulu. Silakan Ibu Indri. La akhir Ustaz. La akhir, siap. Ada lagi tidak? Hoi. Hoi. Hoi itu baca 2 enggak? Baca Enggak. 2. Khairu. Oh, enggak. Enggak, ya. Kalau misalnya diberhentikan baru khoir Oh, itu iya, panjang. Tapi kalau Sama khairun itu tidak boleh panjang, ya. Seperti Sama itu. Ustaz. Ula. Ula. Sip, mantap. Minal ula. Sip. Ada lagi? Udah Ustaz. Udah, siap. Bapak Gin. Ayat yang kelima. Ti. Terus. 2 harokat. Do. Do. 2 harokat. Terus ada lagi tidak? Ada. Udah. Udah. Siap, sip. Ibu Dini. Ayat yang ke-6. Itu kata do 2 harokat. Sama wa. Apa? A sama wa. A sama wa. Sip, mantap. Ada lagi tidak? Ada. Lupa adanya. Nah, sip. Itu Ibu Nani. Ya. Wajadakadon. Ini mat lazim mukhaffaf. Mad lazim. Cirinya apa, Bu? Alis bertemu tasdid. Mantap. Alis bertemu dengan tasdid. Terus. musakol. Ya, ada itu Musakol atau mukhaffaf, Bu? mukhaffaf. Musakol. Salah. Musakol yang Ini Ibu Naninya banyak juga ya. Ya, musakol. Kenapa musakol? Karena bertemu dengan alis, bertemu dengan tasdid. tasdid. Terus ada lagi? Ada adanya 2 harokat. 2 harokat. Disebut dengan mad Tabi'i atau mad tabi'i. Siap, sip. Ibu Nani ya? Ibu Nani udah ya? besar ya Pak.
Ustaz. Nah, sekarang Bapak Ondri. Ya, Ustaz. Ada mat Wajib. far'i ini yang 4 harokat Yang 4 harokat. Yang mana? jadi alis ketemu dengan hamzah. Nah, alis bertemu dengan hamzah. Wajada Sip. Disebut apa? Mad mat lazim. Mat wajib. Far'i. Mat far'i Mad itu mat Wah far'i. Yang wajib mut. Mutasil. Nah, mutasil ya. Ternyata Bapak Ondri-nya banyak juga. Gak apa-apa. Saling menguatkan ya. Alhamdulillah. Terus apalagi Pak Ondri? Nah, yang ada 2 harokat. Nah, ya. Nah, itu berapa harokat? 2 harokat. 2 Tapi di harokat. akhir Disebut mad Tobi'i. atau bi'imat asli. tabi'i atau mad Mas asli. mad asli. Sip. Bapak Endi. Yang ke-9. Ma. Ma mana? Ma. Tasdid. Ma tasdid itu panjang jangan? Panjang. Jangan. Enggak. Enggak panjang enggak itu? Iya, nggak panjang itu mah. Fa'amal ya. Jadi Oh, gugur panjangnya itu mah. oh Tidak begitu. boleh dibaca fa'amal, nggak boleh kayak gitu. Ya. Berarti Jadi tidak itu ada. gugur ya. Itu nggak dibaca panjang. Terus Ya, apa lagi Pak kira-kira? tidak ada. Ti. Apa? Oh ya, Ina. Nah, yati. Nah, terus apa lagi? La. Sudah. Pala. Pak Endi, apa Pak Endi? Sudah enggak ada lagi. Inilah, La. ini ibu-ibu tadi menyebutkan la. Ya. Oh, La itu nanti masuknya apa, Pak? Mad asli. mat asli. Mad Ti. asli. Ya, mad asli atau Bi'i. matobi'i. Sip. Bapak Ahmad, silakan Pak Ahmad, ayat 10. 10. Wa Ya. ila fala tanhar. Di sini Ya, mana yang dibaca panjang? nah ini ada matobi'i. Yang Mim. mana? Mim bertemu alif. Mim Fathah. bertemu Wa dengan alif. Itu panjang jangan? Ya enggak Sat, karena langsung Enggak. tasdid. Hanya Nah, mimnya itu tidak boleh didengungkan. panjang ya. Tidak boleh Jadi di sini panjang. ada Kira-kira mana lagi? mad lazim mutsaqal nih, Sat. Enggak. Awas, mad lazim itu bertemu dengan tasydid Oh, ini atau bertemu sukun. dengan hamzah. Nah, Ini ini disebut mad apa? lazim munfasil, Mad wajib muttasil. muttasil. Sip. Tandanya alis bertemu dengan Bertemu dengan hamzah. sip. Apalagi kira-kira? Lam. 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 La itu dibaca berapa harokat? 2. Disebut apa? Mad tobi atau mad wajib. Masa mad wajib? Mad asli. Mad asli. Mad asli. Mad asli atau mad Mad tabi'i. Sip. Alhamdulillah. Ya, silakan. Ayat 11 kira-kira apa aja? Ma. Dibaca berapa harokat? 2. Dua. Disebut apa? Matobi'i. Tabi'i. Ya, atau mad asli. Apa? Nggak ada. Nah, tidak ada. Ya, alhamdulillah. Coba kita bareng-bareng baca nih dari awal sampai akhir. Sudah pada hafal kan ya? Ya. Sudah pada hafal ya? Tinggal tutup aja ininya. Ta'awud dulu, bareng-bareng. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha
والليل والليل إذا سجى سجى ما ودعك ربك وما قلى ربك وما قلى ولسوف يعطيك من خير الأولى ولسوف ولسوف يعطيك ربك فترضى فترضى ألم ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا وجدك ضالا ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى وأما اليتيم فأما فلا اليتيم فلا وأما السائل فلا وأما تنهر السائل وأما فلا بنعمة ربك تنهر فحدث فأما بنعمة ربك فحدث صدق الله الله العظيم. Ya, sudah. Alhamdulillah. Sip. Bingung ya, Ya, Tat. gimana? Bingung ya. Yang pasti Alhamdulillah. Tidak bingung, Bu. Kalau bingung berarti pipinterin. bukan ustadznya, dengerinnya bingung. Oh, nggak apa-apa ya. Insya Allah nanti minggu depan, nah sama saya ini satu-satu ya. Insya Allah nanti satu-satu untuk wadduha. Nah, tentu semua ibu-ibu, bapak-bapak semua di sini sudah pada hafal ya surat ad-duha. Tinggal difasihkan minimal tadi ya dibaca yang 2 harokatnya, yang 4 harokatnya dan 6 harokatnya. Itu harus fasih, harus konsisten seperti itu ya. Coba terakhir. Saya mau nanya nih, ini Bapak Ibu disebut apa? Mat lazim Lazim kali ini Matlazim mustaqol. Mad Mustaqol. lazim, mustaqol. Kali ini mustaqol. kalimi mustaqol atau mustaqol Kalimi. kalimi. Tip. Tandanya apa? Ada tajwid alif ketemu tajwid. tajwid. Nah, alif bertemu dengan tasdid. Berapa alif? 3 alif. 3 alif. Berapa harokat? 6. Mantap. Ini dibaca berapa? Mana? Berapa? 4 6 atau 4? 4 6. Kalau nama ini Iya, 6. enam. Kalau ini 4 ini mah 4 sampai 5. Cirinya apa? Alis Hamzah. Disebut apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Mantap. Satu lagi. Ini disebut apa? Iya. Berapa harokat? 2 harokat. Cirinya? Ada berdiri. Awas, fathah berdiri. Fathah berdiri. Tidak ada alif berdiri ya. Kalau ada alif berdiri, pasti alifnya berdiri ya. Kalau ada alif berdiri berarti ada alif yang tiduran. Ada alif yang tiduran. Kalau fathah itu ada yang tiduran. Iya. Ya, kalau Tiduran 1 harokat. ya itu fathah berdiri ya. Kalau fathah ada yang bertidur, ada yang berdiri. Kalau alif semuanya berdiri. Ya. Nah, itu fathah berdiri ya. Namanya apa? Matobi. Berapa alif? 1 alif. Berapa harokat? 2 harokat. Mantap. Sip. Alhamdulillah. Sip. Ya, cukup. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan, ada yang mau ditanyakan sebelumnya. Munfasil sama mutasil bedanya apa, Ustadz?
mutasil dengan munfasil bedanya dilihat dari segi ininya, Bu, apa namanya? Ke depannya. Bukan hamzahnya. Kalau ada tanda panjang atau alis lah, alis bertemu dengan alif yang berharokat. Nah, maka ini yang disebut dengan munfasil. Berharokat. Oh, itu berharokat. Nah, ini alif yang berharokat. Kalau ada alis bertemu dengan hamzah. Nah, ini hamzah ya. iya. Maka disebut dengan Iya. mutasil. Yang ke Itu Bu, bawah. perbedaannya Oh. ya. Jadi alis bertemu dengan alif yang berharokat disebut munfasil. Kalau alis bertemu dengan hamzah maka disebut muttasil. Seperti itu Bu, itu bedanya. Siap, sama-sama. Terus silakan ada lagi Satu lagi yang mau Pak Ustadz. ditanyakan? Ustadz, yang waduha itu yang hanya itu matobi muqaddar ya, Ya, Kak? betul. Nah, ini kenapa tanda panjangnya 2? Nanti sama saya terangkan. Yang tanda panjangnya 2 kan ya? Iya, Betul nggak? iya. Apa aja tanda Betul. panjangnya? 2 harokat. Nah, Ya. itu fathah berdiri Sama? sama alif bengkok. Nah, kenapa 2? Ya saya nanya Tat, kenapa 2? Gimana? Perasaan saya. Misalnya saya duluan, perasaan yang nanya. Ya, ya. Kenapa ini 2? Ya, kenapa 2 apa namanya tanda panjang? Nanti Bapak Ibu, kalau melihat Ibu Bapak melihat 2 tanda panjang seperti ini, maka nanti posisinya itu adalah menentukan posisi wasol atau wakof. Nanti ada tanda panjangnya itu cuma 1, ya. Kalau 2 seperti ini, ya, 2 seperti ini, maka mau posisi dia wakof berhenti atau wasol dilanjutkan itu harus dibaca 2 harokat. Oh ya. Tapi kan sarannya kalau wakaf ada alif bengkok, Tat. Gimana? Kalau wakaf dibaca 2 itu kan ada alif bengkoknya, makanya dibaca 2. Nah, betul Bu. Cuma nanti ada yang dia itu, ini kan ada fathah juga, ada alif bengkok juga kan? Ada 2 kan? 2 Iya. tanda panjang kan? Ya. Iya. Nah, nanti satu waktu, nanti ada kalimatnya itu hanya 1 tanda panjang. Jadi bukan nggak ada fathah berdiri gitu. Ya, nggak ada fathah berdirian. Ya. Jadi Contohnya dalam surat Al-Lail. Al-Lail itu ada ya. Di sini ada Quran nggak ya? Ada Quran nggak ya? Ayat berapa Sat? Halelnya? Al-Lail ayat 15, 16 dilihat Bu, Pak. Dilihat tuh di sini ada Quran nggak ya? Ini itu Quran gitu. Nah, nggak ada Quran Bu di sininya Bapak Ibu ya. ayat 16. Ya, Al-Zaba wa tawalla. coba dilihat Qurannya. Quran surat Al-Lail. Coba ada Qurannya punya. Mohon Ada maaf ini di sini saya nggak tahu di nyimpennya. 16-nya itu Sat. Wasayujannabuhal atqa. Dia Ya, ada 16, tapi 15 tandanya cuma dilihat. 1. Yang Ayat 15 itu tanda panjangnya 2. 2 ya. Ayat ayat 15 tanda panjangnya 1. 1 ayat 16 2. Nah, tapi ayat 16 itu 2. Ya, betul nggak? Betul. Betul La ya? yaslaha illa
al-ashqal ladzi Nah, kadzdzaba wa tawalla. kenapa para ulama membedakan hal demikian? Nah, ini supaya kita mudahkan Bapak Ibu. Jadi kenapa di sini dua? Nah, ini membuktikan bahwa ketika ibu bapak mau diwasol, maka haknya itu harus dibaca tetap panjang 2 harokat. Wadduha wallaili idza saja. Nah, itu diwasol. Jadi kalau dua, tanda panjangnya 2, maka mau wasol, mau diteruskan atau diwakofkan, itu harus dibaca 2 harokat. Tapi kalau tanda panjangnya cuma 1, maka ini kondisinya hanya dipanjangkan kondisi dia wakof saja. Itu. Tapi kalau wasol, dia harus menjadi pendek. Nah, Aja itu. ya, Tat. Contohnya tadi dalam surat Al-Lail, kalimatnya adalah la yaslaha illal ashqa. Nah, itu berhenti panjang. Kalau diwasolkan la yaslaha illal ashqal ladzi. Nah, itu ya. Jadi pendek seperti itu. Ya, kebayang nggak Bapak Ibu? Bayang, Pak. Kebayang ya? Seperti Kebayang. itu. Kenapa? Ada yang tanda panjangnya 2, ada tanda panjangnya 1. Seperti itu. Ya, itu mungkin cukup mungkin Bapak Ibu? Cukup, insya Allah. Bukan kalau wakaf, kalau yang tanda panjangnya tuh cuma 1. Kalau misalnya yang di harokatnya itu, nah, Gimana belum Bu? belum alif bengkok. Gimana Bu? Kalau wakaf alif bengkok itu tetap dibaca 2 ya, Tat, walaupun 1. Iya, jadi kalau wakof, karena tanda panjangnya cuma 1, yaitu alif bengkok saja, maka dia dibacanya 2 harokat. Tapi kalau diwasolkan, nah alif bengkoknya nggak berfungsi Bu gitu. Iya, Alif emang iya. bengkoknya tidak dibaca panjang gitu. Jadi jangan sampai ibu bacanya ashkol, nggak boleh ya. Iya, Tapi iya. ashkol ladzi seperti itu. Tapi kalau 2 tanda, tetap walaupun diwasol dibacanya Nah itu kalau 2 tanda ada alif. Nah 2 ini ya harokat. seperti ini. Ini pan ada Wadduha fathah berdiri, wallaili ada alif idza bengkok. Nah kalau saja. ini dibacanya mau wasol mau wakof dibacanya tetap 2 harokat seperti itu. Itu mungkin ya dapat dimengerti mungkin ya. Insya Allah nanti kita terangkan secara rinci mengenai hal ini. Seperti itu. Ya, cukup mungkin Bapak Ibu. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Silakan itu mah dibaca lagi. Kalaulah tidak tahu apa namanya namanya ya, nama ini mad lazim apa, ini mad lazim apa. Kalaulah tidak tahu namanya, yang pokok adalah Bapak Ibu bisa membacanya secara baik dan benar ya, membedakan antara yang dibaca 4, 2 atau 6 ya, dengan cara apa? Dengan cara melihat tandanya seperti itu. Cukup mungkin itu yang dapat kami sampaikan, sobat ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Muhammad atas segala kekurangannya. Aku lu qauli hada wa astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ustaz, sehat-sehat Ustaz ya. Amin, amin. Terima kasih Ibu Bapak. Sama-sama. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Alhamdulillah, Assalamualaikum. terima banyak Waalaikumsalam. Ustaz untuk Waalaikumsalam. Assalamualaikum. pada malam hari ini, pada pagi hari ini ya, Masya Allah. Terima kasih banyak Pak Ustadz untuk pemaparannya. Mudah-mudahan dapat kita pahami dan bisa diterapkan juga pada bacaan Al-Qur'annya yang kita baca setiap hari ya. Dan insya Allah jangan lupa Bapak Ibu dilatih lagi untuk Quran surat Ad-Duhanya. Dan nanti di pekan depan kita akan evaluasi
Dan Sipa juga akan kirim bantu rekamanannya ya untuk bisa diputar ulang kembali di rumah. Seperti itu. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semua, mari kita cukupkan. Terima kasih banyak pada Pak Ustadz dan juga Bapak Ibu yang sudah hadir, menyimak, bergabung, belajar bersama. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam keadaan sehat, dalam keberkahan, dan juga selalu dalam lindungan Allah, dan mudah-mudahan kita dimudahkan dalam kita belajar. Tetap semangat, dan mari kita cukupkan dengan ucapkan hamdalah dan juga doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Baik Bapak Ibu, Sifa mewakili Makasih. sahabat ngaji, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, selamat beraktivitas kembali. Sama-sama.